فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kita masih pada hadis-hadis berkaitan dengan hak muslim atas muslim, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh, yang menunjukkan bahwasanya hak muslim atas kita untuk kita jaga dan sampai melanggar perkara-perkara ini, melanggar darahnya atau hartanya atau kehormatannya. Dan 3 perkara ini termasuk 3 dari darurah yang 5 dalam syariat kita yang wajib dijaga. Daruratul khams. Yang 2 yang belum disebutkan apa? Dari 5 perkara yang darurat yang syariat akan datang untuk menjaganya. Bahkan di antara hikmah-hikmah syariat ketika kita lihat maka mengarah kepada perkara-perkara tersebut. Yang disebutkan di sini hifdzud dam, hifdzul mal dan hifdzul 'ird. Di sana ada 2 lagi apa? Indak ya Hudzaifah. Hifdzul aql. Hifdzul aql karenanya disyariatkan atau diharamkan apa? Khamar. Diharamkan perjudian. Diharamkan semua hal-hal yang memabukkan karena akal harus dijaga. Hifdzul aql. Kemudian yang lainnya hifdzud din. Hifdzuddin, penjagaan agama. Ini 5 perkara darurat yang Islam datang untuk menjaganya. Hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzuddan atau terkadang diungkapkan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Harus diselamatkan, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai membunuh orang. Kemudian hifdzul mal dan hifdzul 'ird. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-105. Qala al-muallif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis ini akhwani fillah salah satu dari sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal, bahwa pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Seorang yang menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya untuk dia menolong saudaranya. Dan ini sangat jelas dalam hadis wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
kita ingin diberi pertolongan pada urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang hamba mudah untuk memberikan pertolongan kepada sesamanya. Dan hadis ini akan dipilih potongan dari hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan di antara bentuk bantuan kepada sesama akhwan adalah apa? Membantu untuk mereka bisa mengangkat kejahilan, yaitu ta'lim. Karena bentuk-bentuk bantuan itu sangat banyak. Ada bantuan yang berupa materi, ada bantuan yang berupa apa? Berupa pengajaran. Dan jenis yang kedua ini masuk dalam utama aun, seutama-utama bantuan. Oleh karena itulah apa yang para penuntut ilmu berada di atasnya merupakan jalan yang sangat utama jika dia istiqomah di atasnya untuk bisa mewujudkan apa? Mewujudkan sebaik-baik bantuan yang dia bisa upayakan. Karena untuk memberikan taklim kepada kaum muslimin, mengajari kaum muslimin, mengajari saudara-saudaranya sesama muslim, tidak akan bisa tanpa ilmu. Dan ta'awun dalam thalabil ilmi di antara seutama-utama bentuk ta'awun, mulai dari ta'awun dalam mudzakarah, saling bantu membantu dalam mudzakaratul ilm, murajaah, dalam tasmi', demikian pula dalam mengajarkan. Karena itulah sepantasnya penuntut ilmu menggabungkan akhwan antara dia belajar dan juga di sisi yang lain dia memiliki bagian untuk mengajari. Dengan bentuk pengajaran yang dimudahkan. Karena yang termasuk di antara alamat keberkahan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan adanya orang yang mau belajar. Di mana ada orang mau belajar kepada kita ini, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sepantasnya penuntut ilmu untuk tidak merasa kemudian waktuku tersisa ketika mengajari temannya. Bahkan itu menambah keberkahan. Menambah keberkahan waktu dan keberkahan ilmu. Ketika dia sambil belajar juga ada waktu untuk mengajari sesuai dengan kadar ilmu yang dikuasai. Termasuk dalam keumuman hadis, wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhi. Adapun bentuk-bentuk pertolongan yang lain sangat banyak, kawan. Ketika ada saudaranya kesulitan, untuk dia membantu dari kesulitan tersebut, bahkan sekedar mengangkat beban untuk dia bisa meringankan, menaikkan ke tempatnya. Ini termasuk di antara aun yang diberikan. Dan kebutuhan kita terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu kebutuhan yang tidak pernah putus. Makanya jangan seorang enggan atau bakhil untuk juga mengupayakan memberikan bantuan kepada sesama sesuai dengan yang dimampui. Walaupun dalam bentuk apa, kawan? Dalam bentuk sekedar membantu mengingatkan, membantu membangunkan,
membantu untuk menegur ketika saudaranya lalai. Ini bentuk aun. Nah, diingatkan untuk salat sunnah, diingatkan untuk murajaah, diingatkan untuk bangun. Ini merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa yang apabila seorang ihtisab padanya terkandung pahala yang besar. Nah, tergantung ya sampai hal-hal yang sekilas merupakan perkara yang ringan, ya tidak butuh biaya besar, tapi enggan. Keliru temannya di sampingnya, terkantuk-kantuk ketika baca Al-Quran. Bantu dengan apa? Disenggol, agar ingat, bukan dibiarkan saja teman di sebelahnya tidur, Qurannya di pangku saja, dia baca diam saja. Ini tidak ada ta'awun. Bukan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, membiarkan di waktu untuk menghafal Al-Quran atau murajaah dibiarkan tidur. Ini contoh yang kita sehari-hari biasa menemukannya, dan contoh-contoh lain sangat banyak. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jadikan ini prinsip, ikhwan. Sebagaimana kita butuh pertolongan dari Allah, maka jangan enggan untuk membantu sesama. Membantu karena Allah, bukan membantu karena pamrih, bukan membantu karena upah. Kenapa? Karena kalau sesuatu sudah diupah itu beda. Karena terkadang seorang menganggap dirinya sudah memberikan bantuan, padahal dia meminta upah padanya. Dengan adanya upah sudah beda. Nilainya beda. Karena apa? Dia sudah digaji, dia bekerja, bukan apa? Sekedar membantu. Ya upah yang dia dapat. Adapun apabila seorang ihtisab menginginkan hanya pahala dari sisi Allah dan balasan berupa pertolongan Allah, maka itu ketika dia tidak ada pamrih dari manusia. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Berarti dari hadis yang ke-105 ini kita mengambil kesimpulan di antara hak saudara kita apa? Hak untuk mendapatkan bantuan. Saudara kita berhak, saudara muslim berhak untuk kita bantu apa? Sesuai dengan apa yang dia mampu. Seorang mampu untuk membantu mencarikan suatu pekerjaan. Ketika saudaranya butuh pekerjaan, bantu. Seorang mampu untuk memberikan bantuan dengan mencarikan pasangan, misalnya sedang kebingungan nyari pasangan, kemudian diarahkan, ini juga membantu. Seorang butuh bantuan dalam kesulitan yang dihadapi dan kita mampu memberikan bantuan, maka masuk dalam hadis. Terlebih lagi apa yang disebutkan di depan dalam masalah ta'lim dan ta'allum. Nasallallahu taufiq wassadad.